Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul untuk santapan rohani Ramadan kita malam ini itu sebuah pertanyaan. Kenapa sedikit orang yang bersyukur? Nah, ini kan pertanyaan ini. Ini pertanyaan ini yang akan kita jawab malam ini. Kenapa sedikit orang yang bersyukur? Manusia yang bersyukur, ya. Mulai dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nabi Idris alaihissalam, masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, sampai pada masa Nabi Musa alaihissalam, sampai terakhir Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan ada kelompok manusia yang bersyukur, ada kelompok manusia yang tidak bersyukur. Nah ini yang tidak bersyukur umpamanya, ya, yaitu umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibinasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian siapa lagi yang tidak mau bersyukur? Kita lihat lagi, ya, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Raja Namrud. Ya, Raja Namrud ini diajak oleh Nabi Ibrahim untuk mentauhidkan Allah, tapi dia tidak mau. Ini termasuk kelompok yang tidak bersyukur. Akhirnya dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk lagi kita pada masa Nabi Musa alaihissalam. Itu masa kejayaan Fir'aun. Di mana Fir'aun ini Bapak-bapak sekalian di Mesir. Ya, Fir'aun itu memiliki budaya yang sangat luar biasa, peradaban yang sangat luar biasa, sehingga tercatat dalam sejarah bahwa komunitas manusia yang pertama pandai membaca dan pandai menulis itu di Mesir. Ya, itu masyarakatnya Fir'aun. Diajarkan menulis, diajarkan membaca. Di dunia seluruhnya tidak ada orang yang pandai membaca dan belum ada yang pandai menulis. Masa Fir'aun sudah ada yang pandai membaca dan pandai menulis, yang tetapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Musa alaihissalam menjelaskan dengan bahasa yang lembut agar supaya Fir'aun mau mentauhidkan Allah, tapi dia tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kejadian ini Bapak-bapak Ibu sekalian? Di Mesir. Nah, secara syar'i, secara istilah, ya, syukur itu adalah pertama berterima kasih, kemudian mentauhidkan Allah, berterima kasih kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada masa Rasulullah SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah, ya, itu orang-orang kafir Quraisy itu, bapak-bapak ibu sekalian, dia berterima kasih juga kepada Allah. Ya, itu dalam Al-Quran kita lihat, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kalian tanya orang kafir Quraisy itu, ya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Dia jawab Allah. Dan dia berterima kasih pada Allah, tapi tidak mentauhidkan Allah. Tidak menyembah Allah. Jadi sembahnya apa? Berhala. Dianggapnya lah berhala itulah yang menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Allah. Jadi terima kasih itu tidak cukup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin saja, Bapak-bapak Ibu sekalian. Enggak cukup dengan asyukrulillah saja, ya. Tapi berterima kasih atau bersyukur kepada Allah sembari kita mentauhidkan Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka malam ini alhamdulillah kita hadir di masjid malam ini, ya, untuk melaksanakan salat tarawih ini. Ini bukti kita bersyukur kepada Allah. Ya, karena kita sudah ucapkan terima kasih alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita baca Fatihah dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita buktikan dengan ruku kita, buktikan dengan sujud kita. La ma'bud illallah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada yang mengucapkan umpamanya terima kasih atau mengucapkan syukur umpamanya Bapak-bapak sekalian, ya, alhamdulillah Ustaz, saya dapat nikmat tahun ini, ya, tapi dia tidak sholat, ya, tidak sholat.
ini namanya syukur secara lughawi, secara bahasa enggak cukup. Ya. Dia ucapkan juga alhamdulillah dapat rezeki tahun ini, tapi tidak mau puasa Ramadan. Ini juga bukan bersyukur yang sebenarnya. Ya, Allah SAW bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara." Kata Rasulullah, yang meninggalkan salat dengan sengaja meninggalkan salat umpamanya, ya alasannya tertidur. Kenapa terlambat salat, Pak? Ya, meninggalkan salat subuh, tertidur Ustaz. Ya, tadi malam sahur. Ya, jam berapa Bapak sahur? Saya sahurnya jam 3. Saya sahur tidur. Ya. Setiap sahur seperti itu. Kalau setiap sahur seperti itu namanya meninggalkan sholat dengan sengaja. Kata Rasulullah, faqad kafara jihar. Sungguh dia kafir secara nyata. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Apa makna syukur tadi? Bersyukur pertama berterima kasih kepada Allah, mentauhidkan Allah, membuktikan tauhid itu dengan ibadah. Ini makna syukur sebenarnya. Jika kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, mentauhidkan Allah, la ma'bud illallah, dan percaya kita pada dukun. Kalau percaya pada dukun, Mbak, tauhidnya batal. Ya, karena kata-kata tauhid itu mengesahkan Allah, la ma'bud illallah, tidak ada yang sembah kecuali Allah. Tapi kalau udah pakai jimat, dia percaya pada jimat, ini batal tauhidnya, ini dia tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian diiringi dengan ibadah, walaupun dia tetap mengesahkan Allah, tapi tidak sholat, ini belum juga bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur secara sempurna, percayalah kita Bapak-Bapak Ibu sekalian, nikmat akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Tetapi walain kafartum, kalau kita ingkar, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih kata Allah. Itulah yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang terjadi pada Fir'aun, tenggelam di Laut Merah. Itu yang terjadi pada kaum Tsamud, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada kaum Ad, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang terjadi pada kaum kafir Quraisy, yang mereka terbunuh pada saat perang Badar di tangan kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sedikit orang yang bersyukur? Ya. Kenapa manusia sedikit bersyukur? Jawabannya, ya, karena dia tidak menyadari dan tidak memahami asal usul penciptaan dirinya. Ya, dari mana dia hidup? Siapa yang menghidupkannya? Siapa yang memberinya rezeki? Ya, kemudian jika dia meninggal nanti mati, kemana kembalinya? Ini yang tidak diketahui oleh manusia. Inilah sebabnya qalilan ma tashkurun disebutkan dalam surah Sajadah, tsumma sawwahu wa nafakha fihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jadi summa sawwahu ini Bapak-Bapak sekalian artinya dalam bahasa sempurna kita. Enggak ada yang lebih hebat penciptaan di dunia ini oleh Allah kecuali manusia. Ya, kalau bandingkan malaikat Ustaz masih hebat kita. Ya. Mulai dari postur kita Bapak-Bapak Ibu sekalian sampai unsur yang ada dalam tubuh kita, ruh kita ini. Ya, kita punya nafsu, kita punya akal. Malaikat hanya punya akal, tidak punya nafsu. Kita punya akal. Manusia bisa ciptakan pesawat. Manusia bisa ciptakan mobil, ya, mau mulai dari mobil BBM sampai mobil listrik, mobil surya dan lain sebagainya. Manusia bisa ciptakan kereta api, manusia bisa ciptakan kapal laut, manusia bisa ciptakan berbagai macam teknologi. Kemudian nafsu manusia. Nah ini, jadi kalau malaikat hanya punya akal, nggak punya nafsu. Kita punya akal dan juga punya nafsu, sehingga kita masih tahu enaknya makanan. Ini rasanya rendang, tahu kita. Ini rasa kencang, ya. Ini kari ayam, ini kari kambing dan kari-kari lainnya, tahu kita. Itu nafsu karunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiupkan ruh oleh Allah, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran dulu Bapak-Bapak sekalian. Jadi anak kita itu yang dalam janin, dalam rahim ibunya, dia sudah mulai mendengar.
Fungsi anggota tubuh pertama telinga, mendengar. Dan mendengar dia apa yang diucapkan oleh bapak dan ibunya. Kalau bapak ibunya kelahi dah tahu dia tuh. Kelahi ini mak ayah saya dah coklat pula katanya ya. Tahu dia ya. Tapi kalau bapak ibunya sholat, Allahu Akbar kata bapaknya. Ya ibunya jadi makmum dengar dia. Bapaknya sudah bertakbir. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian baru wal absar. Ya, absar ini kapan? Setelah lahir. Ya, penglihatan itu baru bisa mereka fungsikan setelah lahir. Wal afidah dan hatinya setelah lahir itu. Jadi satu fungsi pertama pendengaran sebelum lahir, ya, absar penglihatan setelah lahir dan juga hati perasaannya setelah lahir. Nah, ini asal usul manusia yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dia lahir ke dunia dengan sempurna, jarinya sempurna, jari kaki sempurna, hidung sempurna, telinga sempurna, jantung sempurna. Nah, ini kalau kita ingat bapak-bapak ibu sekalian, pasti kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau manusia tidak ingat, inilah yang menyebabkan mereka qalilan ma tashkurun. Sedikit mereka yang bersyukur. Ya, bayi yang lahir yang umpamanya ada kelainan, ya, itu kalau kita lihat bapak-bapak sekalian, kita bersyukur sekali lahir dalam keadaan sempurna. Kan ada kadang bayi lahir bibirnya sumbing, adalah bayi yang lahir tidak punya langit-langit, ya, ada bayi yang lahir kelainan jantung dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat sekarang kondisi tubuh kita yang ada saat ini, ya, yang kita berada di masjid saat ini sempurna semua. Pendengaran kita sempurna, kita dengar imam tadi sholat, penglihatan kita masih terang, bapak-bapak ibu sekalian, dan juga hati perasaan kita masih terbuka, kita mendengar azan, kaki kita masih kuat, pinggang kita masih lentur untuk sujud, dan kepala kita masih bisa kita gerakkan ke kanan dan ke kiri dalam salat. Nah, ini kalau kita ingat, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena